Selasa baru kemarin kita merayakan Idul Fitri, mengempas kepenatan hidup manusiawi. Dan mendadak kembali dikejutkan tragedi demi tragedi di sekeliling kita. Jumpa lagi Sobat Cepu 007 dengan edisi Salt Drama dan Kepengisan. Tarik nafas, Sobat Cepu, inilah misteri pembunuh bayaran menghabisi wanita paruh baya. Jangan lupa sebarkan info ini ke sobat lain agar senantiasa lebih waspada terhadap ulah pelaku kejahatan. Tangisan Novi Darmayanti, 25 tahun, viral di media sosial. Suaranya begitu menyayat membuat iba seluruh RSUD. Di depan Novi terbujur kaku jasad ibu mertuanya. Mirna, 51 tahun, mengalami 9 luka tikaman senjata tajam. Siapa pelakunya? Novi mengarahkan telunjuk ke kawanan begal di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Novi berkisah, ketika itu menjelang Idul Fitri, tepatnya 7 April 2004, ia mengantar ibu mertua berbelanja kebutuhan dapur. Dari rumahnya di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Novi mengarahkan laju mobil ke pasar Andonuhu. Setelah itu mereka menuju pusat perbelanjaan di kota Kendari. Tidak lama kemudian, mobil yang ditumpangi Novi dan ibu mertua melintas di bundaran Citraland mengarah ke komplek kantor DPRD Kota Kendari di Jalan Madusila sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Novi merasa kaget ketika mengetahui ada seorang lelaki yang memberi kode bahwa ban mobilnya bocor. Begitu mobil bergerak menepi dan berhenti, lelaki tersebut ternyata begal. Saat Novi memeriksa ban mobil, pelaku masuk ke mobil merampas seluruh barang Mirna. Tidak hanya itu, ia menikam korban hingga tewas. Tapi apa sebenarnya yang dicari pelaku hingga tega membunuh Mirna yang tidak berdaya itu? Publik jadi paham melihat kesedihan Novi saat berada di rumah sakit. Novi pun sempat diperiksa sebagai saksi oleh aparat Polsek Poasia. Seminggu berselang dan ini yang menggegerkan. Tangisan Novi ini ternyata palsu alias abal-abal. Polisi punya bukti justru Novilah dalang pembunuhan ibu mertuanya. Cepu 007 mengutip keterangan Kapolresta Kendari, Kombes Pol Aristri Yunarko kepada wartawan. Katanya di begal dan kecurian, semua barang-barangnya diambil. Ternyata itu adalah hanya sandiwara perempuan ND untuk mencoba menutupi dan berusaha mengaburkan peristiwa pembunuhan yang sudah direncanakannya. Selain Novi, kepolisian juga menangkap Muhammad Firmansyah yang tidak lain sahabat Novi. Novi menyewa Firman untuk menghabisi Mirna dengan upah 75 juta rupiah. Namun baru diberi 10.500.000 dan sisanya akan dicicil selama 3 tahun. Kau mengaku ini bukan karena ada paksaan, bukan karena paksa? Hah? Jujur, dari lubuk hati yang paling. Kau bersumpah coba. Jujur. Saya ikhlas. Bersumpah. Demi Allah. Demi Allah. Terus? Saya bersumpah. Saya yang menikam semua. Siapa yang ketikam? Mertuanya Novi. Kenapa ketikam? Karena ada bayar saya, Pak. Siapa yang bayar? Novi, Pak. Novi. Iya. Berapa kau dibayar? Saya janjikan 75 juta dengan uang 4 juta per bulan selama 3 tahun. Itu, Pak. 15 juta atau 75 juta. 3 tahun untuk popok, bukan? 3 tahun, ya seperti itulah, Pak. Untuk popok. Dia sebutkan angkanya 3 tahun per bulan itu? Iya, 4 juta per bulan selama 3 tahun dan uang 75 juta. Selain kamu yang tahu itu siapa? Nggak ada, Pak. Ah, Itu nggak ada. sekarang lakukan, sekarang nggak ada yang tahu, Pak. Cuma saya dan dia. Itu siapa? Belakangan diketahui pada rencana awal Novi menginginkan agar korban dipusur saja,
tapi ditolak oleh pelaku karena kemungkinan Mirna tidak tewas seketika dan berpotensi menceritakan peristiwa sesungguhnya. Kita bunuh saja langsung. Saya akan pakai sarung tangan biar tidak ada sisik jari di mobilmu, kata Firmansyah. Yang penting aman toh? Tanya Novi. Aman, tenang saja, jawab pelaku. Drama keji itu terlaksana, tapi tidak akan bisa menghilangkan jejak kejahatan mereka. Keduanya diringkus hampir 10 hari setelah kejadian. Mereka dijerat pasal 340 KUHP alias pembunuhan berencana dengan sanksi pidana hukuman mati. Tapi apa sesungguhnya Novi? Wanita asal Jakarta ini demikian keji melenyapkan ibu kandung suaminya. Berikut keterangan Novi saat digelar jumpa pers. Dari semenjak saya menikah sama suamiku 3 tahun lalu, sampai hari ini juga saya tidak pernah dianggap bagaimana di keluarganya. Pak, selalu saya dituduh kalau saya tidak pernah kasih uang ke keluarganya. Katanya, saya yang menghalangi suamiku kasih uang ke orang tuanya. Tuduhan bahwa Novi menghabiskan uang untuk foya-foya makin membuat konflik Novi dan mertua semakin meruncing. Novi sempat meminta sang suami menjadi penengah, tapi gagal. Iya Pak, saya sudah tumpuk-tumpuk mie. Sakit sekali mie hatiku. Pernyataan Novi itu ditepis IR sang suami. Novi memang tidak menyukai ibu mertua. Novi pun dikabarkan tidak suka jika IR berkomunikasi dengan keluarganya. Memang ini orang tidak mau kalau saya berhubungan dengan keluargaku. Saya dengan istriku sering bertengkar. Bahkan bukan sering, tiap kali. Kasus kepolisian mengungkap sandiwara keji yang menelan nyawa Mirna patut diapresiasi. Tentu polisi tak menceritakan detail bagaimana bisa mengungkap kasus 340 ini. Tapi berdasarkan pengalaman Cepu 007 selama di lapangan, kesaksian Novi termasuk vital. Karena peristiwa ini sekarang ada bagian-bagian kecil yang luput dari perhatian. Ini sesuai PMEO di dunia kriminal. Kejahatan selalu meninggalkan jejak. Ya, kejahatan selalu meninggalkan jejak. Tidak ada kejahatan yang tidak terungkap. Sobat Cepu pasti paham kenapa pemeriksaan di kepolisian begitu memakan waktu panjang, bahkan berlama-lama. Pertama, ini untuk mengetahui konsistensi jawaban yang diberikan saksi ataupun pelaku. Pada kasus Novi, kronologi dicatat. Biasanya akan ada petugas lain yang meminta Novi menceritakan ulang peristiwanya. Kalau ngarangkan selalu ada celah yang tak bisa dijawab langsung. Dia mikir untuk mencari jawaban. Beda kalau dia mengalami peristiwa sesungguhnya. Kedua, polisi tentu cross-check ke lokasi. Apakah alibi Novi sesuai fakta di lapangan? Adakah orang yang melintas di sana saat kejadian? Kalau tidak ada, tinggal melihat lokasi kejadian. Adakah gesekan roda mobil karena direm mendadak akibat dihadang pelaku? Adakah bekas roda motor pelaku? Tapi kenapa tidak terluka? Iya, tapi kenapa Novi tidak terluka sedikit pun? Padahal Mirna ditikam berulang kali hingga tewas. Ketiga, keberadaan kamera CCTV. Apalagi lokasi kejadian berada di gedung DPRD Kota Kendari. Biasanya instansi pemerintahan selalu terpasang CCTV. Jadi sekian dulu Sobat Cepu 007 berbagi kisah. Sekali lagi ini bukan tips, tapi mengingatkan jangan pernah melakukan kejahatan karena ada banyak mata-mata lain yang mengawasi Anda. Salam perkenalan, tegakkan keadilan sekalipun langit akan runtuh.